yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari Ia terangkat. Sebelum itu, berkat kuasa Roh Kudus, Ia telah memberi perintah pada rasul-rasul yang dipilihnya. Setelah penderitaannya selesai, Ia menampakkan diri kepada mereka, dan dengan banyak tanda, Ia membuktikan bahwa Ia hidup. Sebab selama 40 hari, Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara pada mereka tentang
tentang kerajaan Allah. Pada suatu jemaat di Efesus. Saudara-saudara, kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang Maha Mulia, aku memohon supaya Ia memberi kamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, yaitu betapa kaya kemuliaan yang dijanjikannya untuk diwarisi oleh orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Kekuatan itu sesuai dengan daya kuasa Allah yang bekerja dalam Kristus, yaitu kuasa yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati dan menundukkan Dia di sebelah kanan Allah dalam surga. Di situ
Sabda Tuhan, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Haleluya, 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 haleluya. Bangkit dari antara orang mati, Yesus menampakkan diri kepada para murid. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan di atasnya. Saudari yang terkasih, perpisahan itu selalu identik dengan meninggalkan rasa sedih. Bahkan bila perpisahan itu disebabkan oleh kematian. Perpisahan membuat kita merasa kehilangan. Kita merasa ditinggalkan. Bahkan tidak jarang perpisahan itu membuat orang lain atau orang yang ditinggalkan merasa tidak berdaya. Bahkan kalau untuk anak-anak muda juga sering juga mengatakan, bukan perpisahan yang kutangisi, tetapi perjumpaanlah yang kusesali. Untuk mengungkapkan begitu beratnya sebuah perpisahan, mendengar kata perpisahan, selalu yang terlintas adalah peristiwa yang menyedihkan. Kecuali mungkin perpisahan dengan musuh kita, kita pasti merasa bahagia. Atau orang yang tidak kita sukai, atau mungkin pastornya yang tidak disukai ketika pindah tugas, umatnya merasa senang, merdeka, bahagia. Tetapi tidaklah demikian yang dialami oleh para rasul. Ketika Yesus berpisah dengan para rasul, Yesus terangkat ke surga, mereka mengalami sukacita yang berlimpah. Kemudian peristiwa yang membuat mereka bahagia kedua adalah karena melalui kenaikan Yesus ke surga, mereka menerima Roh Kudus. Tuhan tidak membiarkan para rasul berjalan sendirian, tetapi Dia mengirim kuasa yang memperlengkapi mereka dalam pewartaan Injil untuk dapat juga memberitakan tentang pengampunan dosa dan menyerukan pertobatan. Dan sukacita yang ketiga yang mereka alami atas kenaikan Yesus ke surga adalah karena mereka Allah di balik peristiwa yang mereka alami bersama dengan Yesus. Pengertian akan kebenaran membuat orang-orang di sekitarnya, bahkan para rasul, mengerti atau memahami bahwa dalam bersukacita kita diajak juga untuk melihat bahwa apapun yang sekilas tanpa menyakitkan kita belum tentu akan seterusnya demikian. Tuhan selalu memegang janjinya kepada kita. Ia selalu ada dan memberikan pengharapan serta penghiburan bagi yang setia padanya meniti masa depan yang lebih baik. Kita diajak untuk senantiasa memiliki kepercayaan
pada janji-janji yang disampaikan baik kepada para rasul dan juga yang diteruskan kepada kita. Percaya pada janji-janji Yesus adalah sikap yang harus kita miliki, khususnya ketika kita berada dalam kesesatan, ketika kita berada dalam begitu banyak pergolakan hidup kita, dalam begitu permasalahan-permasalahan dan peristiwa apapun. Kita percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Maka kita diajar agar senantiasa memiliki kepercayaan dan kepercayaan kita di dalam Yesus. Di samping itu juga kita diajak untuk sebagaimana para rasul diberikan tugas mewartakan dengan penuh keberanian dan kekuatan. Kita pun sebagai pengikut-pengikut Kristus dipanggil untuk meneruskan karya pewartaan Injil kepada setiap orang. Kita dipanggil untuk berani menyerukan pertobatan. Maka marilah kita panjatkan doa dengan kebenarannya kepada Bapa. Bagi Bapa Suci, para uskup dan segenap pejabat gereja, semoga Allah Bapa mencurahkan Roh Kudus kepada Sri Paus, para uskup dan segenap pimpinan gereja, agar mereka membangun gereja untuk masa depan dengan mantap dan penuh semangat. Marilah kita mohon. Bagi para pemimpin bangsa-bangsa, semoga Allah Bapa menerangi hati dan budi para pemimpin bangsa-bangsa, agar mereka benar-benar melayani keadilan dan membantu rakyat mengembangkan diri mereka sesuai dengan kehendak-Mu. Marilah kita mohon. Lambang surga
Tuhan bagimu. Ialah sekali lagi dia mengucap syukur kepada memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku. Allah yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan lepaskan segala masa.
Bapa